Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepi ini pagi-pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita bertemu lagi di mata kuliah pemrograman web kelas B. Kali ini kita di minggu ke berapa ya? Kurang lebih minggu 12 atau 13. Nah, kali ini seperti biasa, sesuai yang kita rencanakan, kita akan terus melihat ya progres pengerjaan terkait project ya, agendanya, melihat progres masing-masing ini ya, masing-masing mahasiswa ya, per mahasiswa karena bukan kelompok ya. Kemudian melaporkan jika ada kendala-kendala saat pengerjaan project, dan juga nanti ada sedikit materi hari ini ya, melanjutkan materi sebelumnya tentang PHP. Materinya adalah kali ini tentang bagaimana melakukan koneksi PHP MySQL dengan web yang atau mengkoneksikan web yang kita buat ya dengan database. Oke, mungkin agendanya sambil menunggu yang lain ya. Oke, silakan mengisi absensi. Jangan lupa ya, tanpa perlu Bapak ingatkan, silakan mengisi absensi. Kalau ada passwordnya, silakan diingatkan. Bapak kadang nggak ingat ya kalau ada beberapa kelas itu yang absennya Bapak password ya. Jadi silakan ditanyakan. Kemudian kalau sudah bisa langsung isi absen, silakan isi absen. Nanti juga ada, oke, setelah materi Bapak sampaikan, nanti juga ada sedikit tugas ya, sesuai kalau kita lihat di Vklas kita ya. Mungkin Bapak share. Jadi materi kita hari ini adalah kita membahas tentang PHP. Di minggu lalu Bapak sudah menjelaskan tentang apa itu PHP, di mana secara garis besar PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola web kita ya. Jadi bahasa pemrograman web. Dan yang kedua, dia kata kuncinya dia berbasis server. Jadi harus berjalan di atas server. Atau dengan kata lain, kode PHP tidak bisa dijalankan tanpa server. Nah, servernya apa? Di minggu lalu Bapak sudah jelaskan. Web server ada banyak. Ada Apache ya. Coba ada apa saja web server ya. Kemarin ada Apache, ada Nginx. Kalau kita browsing tentang web server atau web service platform, ada apa saja? Oke, web server. Oke, apa itu web server dan fungsinya? Nah, di sini dia fungsinya untuk ya server ya, melayani server, dia berfungsi untuk melayani apa? Melayani request dari browser. Kemudian fungsi utama, nah ini fungsi utamanya. Oke, ada contohnya. Nah, ini ya. Jenis-jenis web server, ada web server Apache. Ya, kemudian ada web server Nginx, ada IIS, Internet Information Service, ada banyak lah. Atau mungkin sekarang yang lagi tren yang terbaru ada web server bernama web server Open Lightspeed. Nah, ini yang terbaru ya. Nah, ini juga salah satu web server yang direkomendasikan. Kalau menurut referensi atau beberapa video atau beberapa artikel yang Bapak baca, ini yang paling cepat untuk saat ini. Mengapa paling cepat dibandingkan web server Apache dan Nginx?
karena dia minim fiturnya minim. Nah, dan dia minimalis ya, jadi cepat ya. Kalau Apache sebenarnya cepat, tapi karena dia banyak fitur jadi relatif lebih lambat dibandingkan Open Lightspeed. Kalau Nginx termasuk yang direkomendasikan juga, tapi menurut yang Bapak baca masih kalah dengan Open Lightspeed. Oke, tapi masing-masing web server akan cocok dengan projectnya masing-masing. Ada beberapa yang cocok untuk streaming, ada beberapa yang untuk cocok dengan model lainnya seperti itu. Nah, nanti silahkan kalian pilih web server apa yang akan kalian gunakan saat kalian mendevelop web. Termasuk mungkin ada beberapa project nanti di sini menggunakan web server, silahkan pilih ya. Apa akan menggunakan Apache? Saat ini Apache sudah masuk ya. Apache ini sudah Apache 2 ya. Sebentar. Nah, ini juga salah satu web server yang direkomendasikan. Apache saat ini sudah masuk ke versi 2 kalau Bapak tidak salah ya. Kemudian ada Nginx dan juga ada Open Lightspeed. Oke. Kemudian ya tadi PHP harus berjalan di server. Nah, bahasa pemrograman yang berjalan di server. Nah, itu pembahasan minggu lalu. Nah, kali ini kita akan menggabungkan ya antara web kita yang kita tulis dengan HTML dan PHP, kita akan sambungkan dengan database yang kita miliki. Oke. Kalau kita lihat materinya di sini ada materi tentang PHP dan ini minggu lalu ya PHP. Oh, ini ada tugas PHP 1, apakah sudah dikerjakan? Bapak belum cek nih. Oke, baru 13 orang nih yang mengerjakannya. Baru 13 orang, ini masih ada waktu nih sampai nanti jam 12 nih. Oh, ini sudah lebih ya. Oh, jam 8. Oke, masih banyak yang belum mengerjakan. Bapak tidak tahu mengapa, atau tidak tahu, atau mungkin terlalu sibuk. Jadi silakan dikerjakan saja, jangan sampai kosong ya untuk tugas-tugasnya, karena menjadi parameter penilaian akhir nanti untuk tugas-tugas. Kemudian, nah ini hari ini kita akan bahas mengenai PHP dan MySQL. Jadi bagaimana kita akan menggabungkan PHP dengan MySQL. Oke, nah di sini ada beberapa artikel yang sudah disediakan ya. Kita coba bisa buka di sini. Ini ada modul buatan Pak Mezano. Kalau kalian baca, ini cukup menarik juga ya, cukup mudah dipahami. Nah, dia ini seperti modul praktikum ya. Jadi dia membahas 3 hal di sini. Bagaimana PHP dan MySQL itu berkomunikasi, lalu bagaimana membuat koneksi PHP dengan MySQL untuk manipulasi basis data, dan bagaimana mengolah formulir menggunakan PHP. Nah, ini bisa kalian baca. Oke, kita bahas dulu tentang MySQL sendiri. Jadi MySQL sendiri ini adalah salah satu relational database management system, atau kalau kita artikan apa ini sistem yang mengelola atau manage database yang dia tipe databasenya adalah relasional seperti itu. Apa itu relasional? Barangkali sudah dibahas di mata kuliah basis data, di mana data itu, ada yang tahu data itu apa? Sebelum kita membahas tentang ini, sedikit membahas tentang database ya. Ada yang tahu apa itu data atau basis data? Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Sekumpulan informasi, Pak. Oke, sekumpulan informasi. Ya, benar sekali ya. Oke, kalau basis data, jadi apa kalau basis data? Kurang paham, Pak, kalau basis data, Pak. Oke.
Ya, jadi kalau kita katakan database atau data tadi, data itu ya apa yang ada di sekitar kita ya. Ya betul yang dikatakan Kurniawan tadi, kumpulan informasi, atau bisa lebih detailnya lagi adalah apa yang ada di sekitar kita. Misalkan data usia, itu kan data ya. Usia mahasiswa kelas B pemrograman web, itu kan data ya. Ya apa aja yang ada di sekitar kita. Jenis tipe HP yang digunakan, itu data. Atau jenis kamera, resolusi kamera, nah, itu data. Ya apapun yang ada di sekitar kita, nah itu adalah data. Nah kumpulan dari data-data tersebut, nah itu bisa kita katakan sebagai basis data atau sekumpulan data lah gitu ya. Nah data yang ada di sekitar kita tadi atau informasi ya, yang dikatakan Adi tadi, informasi yang ada di sekitar kita tadi tentang usia, tentang eh, golongan darah, mungkin ada tinggi badan, itu kan data semua. Sekumpulan informasi tadi uh, ada ada yang tipenya atau disimpan, um, kalau kita ingin disimpan dalam sebuah database ya yang kita gunakan, ada dua jenis dia. Ada database yang jenisnya relasional ya, ada juga yang tidak relasional. Oke. Mungkin kita sambil browsing ya, ini menarik ya. Ada nggak ya kalau kita browsing jenis-jenis database. Jadi data yang ada sekitar kita ini ada yang bisa kita simpan dalam bentuk relasional, atau dengan mudahnya disimpan dalam bentuk relasional itu disimpan dalam bentuk tabel. Nah, gitu ya. Ada yang bisa kita simpan dalam bentuk tabel, di mana kalau tabel itu kan ada hubungan antara satu kolom dengan kolom lainnya ya. Ada juga yang tidak bisa disimpan dalam bentuk tabel. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang bisa kita simpan dalam bentuk tabel atau bisa kita simpan dalam bentuk relasional dalam arti lainnya atau arti yang sering digunakan, itu kita gunakan uh, RDBMS, Relational Database Management System. Oke. Jenis-jenis apa ya? Oke, kita lihat. Jadi intinya yang perlu kita pahami, dalam menyimpan database atau menyimpan data yang ada di sekitar kita, ada yang bisa kita simpan dalam bentuk tabel atau itu disebut dengan relasional, ada yang juga tidak bisa. Ya, tidak bisa kalau kita simpan dalam bentuk tabel. Nah, kalau yang bisa kita simpan, kita bisa gunakan RDBMS atau tools untuk memanage database yang bisa kita simpan tadi dalam bentuk relasional itu. Salah satunya adalah MySQL atau MySQL atau apalah sebutannya, intinya seperti itu. Salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk menyimpan database atau data yang ada di sekitar kita itu, sekumpulan data tadi dalam bentuk tabel. Nah, seperti itu. Oke, kalau pertanyaannya ini masih pertanyaan mendasar tentang basis data ya, sebelum kita mempelajari bagaimana mengkoneksikan. Kalau untuk mengkoneksikan kan mudah ya, bagaimana nanti akan mengkoneksikan, nanti tutorialnya banyak, bisa kita demokan juga. Pada intinya, Bapak ingin menyampaikan konsep data dulu. Jadi sebenarnya ini di mata kuliah basis data nanti akan didalami, barangkali mungkin sudah dapat, hanya mengingat ulang. Jadi kita simpan dalam bentuk relasional tabel. Kalau bisa disimpan dalam bentuk tabel, berarti kan bisa kita simpan dalam bentuk Excel ya atau CSV. Oke, pertanyaannya, mengapa kok kita nggak simpan aja di Excel aja gitu? Kok pakai MySQL gitu? Ada yang tahu? Nah, tadi Bapak katakan data yang ada di sekitar kita ini sebenarnya bisa kita simpan dalam relasional atau bisa kita simpan dalam bentuk tabel. Kalau bentuk tabel kan bisa kita simpan aja dalam bentuk Excel. Mengapa kita rumit-rumit menggunakan RDBMS seperti salah satunya MySQL atau MySQL? Ada yang tahu? Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Ini Pak, biar bisa digunakan bahasa programan. Excel kan tidak bisa. Misalkan
untuk database website PHP gitu. Ya. Pakai apa namanya? Excel. Oke. Ya, jadi ya benar sekali ya. Jadi agar bisa digunakan atau bisa diolah dengan lebih baik lah gitu ya. Oke, mungkin kekurangannya kalau kekurangannya apa kalau pakai Excel? Istilahnya hal apa yang mendasar? Kenapa kok kita nggak pakai Excel aja? Harus kita gunakan MySQL gitu. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Hilmi. Mungkin kalau menurut saya, Pak, kalau lewat apa namanya tadi basis data gitu, itu bisa diolah gitu, Pak. Maksudnya dimanipulasi tampilannya. Nanti jadi misalnya nggak perlu jadi tabel lagi. Kalau Excel itu kan pasti tetap tabel gitu, Pak. Oke. Ya, bisa. Ini Bisa tuh, Pak, saja dari seperti saya. itu. Ya, terima kasih, Hilmi. Ya, jadi agar bisa diolah. Oke, agar bisa diolah ya. Ya, bisa. Ada lagi yang lain? Ya, kurang lebih jawabannya ya sama lah, agar bisa dimanajemen dengan lebih baik lah ya. Seperti mungkin kalau di Excel mungkin tidak bisa mencatat perubahan atau histori perubahan data. Kalau di LDBMS barangkali kita bisa memberikan hak akses terhadap kolom tertentu, ada field tertentu. Nah itu ya, jadi bisa dikelola dengan baik. Kita bisa batasi hak akses. Kalau di Excel ya bisa sih dibatasi akses, tapi tidak sedetail kalau kita menggunakan RDBMS atau Relational Database Management System. Ya, jadi secara garis besar jawaban tadi Ramadan dan Ilmi benar ya. Nah, jadi di sini mengapa menggunakan database? Kita coba lihat, memberikan kemudahan akses bagi banyak pengguna. Oke, klik lagi. Oke. Pada intinya, nah ini ya, memberikan akses suatu dokumen ke lebih dari satu pengguna. Nah ini bisa, intinya banyak hal yang tidak bisa kita lakukan kalau kita simpan data di hanya dalam bentuk Excel. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk database, menggunakan tools RDBMS seperti MySQL, nah kita bisa memberikan seperti hak akses dari satu dokumen kepada beberapa orang saja, atau bisa mungkin membatasi kolom tertentu, dan lain-lain. Oke. Kalau kita lihat tools RDBMS ini ada apa saja ya. Nah, kita coba baca. Nah, ini apa ini? Oh, ini ada security apa ini? Capta. Aduh. Kenapa harus ada kayak gini ya? Bot. Oke. Kalau kita lihat, nah ini ada base RDBMS. Ini ada dibandingkan di sini, mana ya? Nggak ada tabel perbandingannya ya. Nah inilah bisa dibaca sendiri perbandingannya.
ada Microsoft. Kalau kita ingin server kita Microsoft, kita bisa gunakan Microsoft SQL Server. Kemudian bisa gunakan database Oracle database. Kemudian ada lagi G2 Survey, nah MySQL. Nah ini harganya $5.000, 5.000. Nah, ini ada yang berbayar berarti ya. Oke, kemudian ada lagi IBM, ada Amazon Relational Database, PostgreSQL. Nah, ini termasuk yang direkomendasikan ya, PostgreSQL, SAP HANA, dan lain-lain. Pada intinya, untuk mengelola database atau data yang ada di sekitar kita menjadi dalam bentuk database itu bukan hanya MySQL, ada banyak. Tapi yang umum kita gunakan adalah MySQL, khususnya untuk pembelajar pemula ya. Kalau nanti lebih disarankan seperti menggunakan PostgreSQL, dia lebih fleksibel untuk mengembangkan aplikasi dalam proyek yang besar ya, untuk proyek besar seperti itu. Oke, nah itu intro tentang database. Oke, sebentar. Tadi kan Bapak katakan selain relasional, sebentar sambil share screen ya. Relational database versus ada nggak non relasional. Jadi apa sih data yang tidak relasional? Oke, ada nggak di sini artikelnya ya? Ada yang tahu non relasional apa nih? Oke, ini ada, kita lihat contoh aja ya. Oke, ini NoSQL atau disebut non relasional. Apa contohnya ya? Oke, kita bahas dulu mengenai ini ya, tools untuk mengelola database yang non relasional. Ada MongoDB. Nah, ini yang paling ini ya, paling populer lah saat ini. Ada lagi Google Cloud, Firestore, ada Cassandra, ada Redis, Apache HBase, ada Amazon. Nah, ini sangat populer saat ini dengan berkembangnya bidang AI, di mana data yang sifatnya non relasional, contohnya seperti data audio, data video, ada data apa lagi ya di sini? Nggak ada contoh ya. Misalkan data Facebook Messenger. Oke, ada nggak contohnya ya? Oke, ini kita sudah dapat bahwasanya untuk mengelola data yang non relasional ada toolsnya juga. Jadi kita tidak gunakan yang MySQL ya, karena MySQL untuk data yang non relasional, artinya antara satu data dengan data lainnya berhubungan gitu ya kalau relasional ya. Oke, kita lihat gambarnya dulu. Maksudnya relasional itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau tabel kan saling berhubungan ya. Nah, ini kita lihat tabel lah. Oke, kita lihat aja ini yang lain. Kita langsung ke ini biar kita cepat ya. Bapak asumsikan sudah paham lah tentang relasional. Oke. Contoh data non relasional. Non relasional. Oke. Kita lihat ada contoh data non relasional. Apakah ada di sini? Jadi nanti kalian akan mendengar istilah NoSQL ya, di mana NoSQL itu bukan tanpa SQL, maksudnya bukan tidak menggunakan SQL, tapi kalau nggak salah artinya dia tidak hanya SQL, not only SQL. Jadi NoSQL ini bahasa lainnya not only SQL. Oke, di sini nggak ada contoh ya. Oke, contoh data non relasional tidak ada ya. Oke.
Ya, kalau yang Bapak pahami, ya sudah Bapak baca di beberapa artikel itu, yaitu contoh yang real adalah data seperti data video, data audio itu termasuk dalam database yang non relasional seperti itu. Oke, ya, oke. Nah, sampai saat ini kita sudah dapat bahwasanya data yang ada di sekitar kita itu ada dua jenis, atau untuk kita simpan agar bisa, kan kita ingin olah ya, agar bisa kita olah tentu kita simpan dulu. Untuk menyimpannya sebenarnya kita bisa gunakan Excel, tapi kalau gunakan Excel itu kita tidak cukup atau fiturnya untuk melakukan manajemen. Nah, oleh karena itu kita gunakan tools bernama, kalau untuk yang relasional ada RDBMS, salah satunya ada MySQL, ada Postgre, ada apa tadi ya, Microsoft SQL Server dan lain-lain. Kalau untuk yang non relasional ada yang populer adalah MongoDB. Nah, jadi kalau kalian ingin mengembangkan web, jika ingin menggunakan relasional bisa gunakan MySQL, jika ingin non relasional bisa menggunakan MongoDB, seperti itu. Nah, yang kali ini akan kita bahas adalah mengelola data yang relasional ya. Untuk pelajaran awal untuk database biasanya kita gunakan relasional. Yang akan kita gunakan adalah tools bernama MySQL. Oke, karena kita akan gunakan MySQL ya. Oke, di minggu lalu ya Bapak sudah, kita akan menggunakan PHP ya, menyambungkan PHP dengan MySQL. Berarti ada dua hal nih yang perlu kita persiapkan. Karena PHP berjalan di server, berarti kita harus install server. Kemudian karena kita ingin menyimpan database di MySQL, berarti kita perlu install MySQL. Oke, semua itu, jadi kalian perlu install server dan install database. Berarti perlu install Apache, kalau kalian menggunakan Apache, atau OpenLightspeed atau Nginx untuk web servernya. Lalu untuk database-nya kalian perlu install sesuai kebutuhan kalian. Nah, kali ini kita gunakan MySQL. Jadi ada dua hal yang perlu kita install, yaitu web server dan database-nya. Untuk di minggu lalu, untuk menjalankan web server atau untuk menjalankan script PHP, kita sudah install Apache ya sebagai web servernya. Nah, untuk kali ini kita akan install, atau kalian perlu install juga nanti MySQL. Sebenarnya untuk menginstal aplikasi semua itu sudah ada ya di XAMPP ya. Nah, jadi kalau pengguna Windows atau ingin mudah ya install aja XAMPP. XAMPP ini di dalamnya sudah ada Apache sebagai web servernya, ada MariaDB atau MySQL sebagai web database-nya ya. Jadi MariaDB ini sebenarnya MySQL ya, dia sudah dibeli oleh Oracle ya kalau nggak salah. Nanti kalian silahkan baca lagi. Intinya ini sama saja dengan MySQL, tapi dia berubah nama karena dia dibeli oleh Oracle kalau nggak salah ya. Nanti silahkan dibaca lagi. Kemudian ada PHP-nya. Nah, PHP-nya sudah diinstal ya. Dan ada Perl-nya. Ini Perl-nya Bapak belum tahu juga nih digunakan untuk apa. Pada intinya dengan menginstal SAM ini kalian sudah punya web server dan juga sudah punya database untuk menyimpan, atau RDBMS-nya sudah punya tools untuk memanage database. Nah, kalau bagi pengguna Linux biasanya install satu-satu ya. Seperti ini mungkin ada berapa yang perlu diinstal ya. Bisa juga install langsung sih, install apt ya. Kita masuk ke servernya dulu Bapak. Biasanya mungkin Bapak demokan dulu. Jadi kalau bagi pengguna Linux biasanya kita menjalankan servernya dulu. Ya kebetulan di sini Bapak menggunakan VirtualBox ya sebagai server. Nah, ini Bapak punya server di sini, server web. Nah, ini adalah Ubuntu server. Jadi kalau kalian nanti mengembangkan webnya menggunakan Ubuntu server sebagai servernya, atau kalian punya server atau menyewa server
yang dia Ubuntu, berarti kalian harus install keperluannya. Ada Apache dan MySQL-nya satu-satu gitu ya. Apache, PHP, dan MySQL-nya. Oke, ini Bapak coba jalankan servernya dulu. Waduh, ini apa ini? Atau problem juga get appropriate. Oh, nggak bisa ya. Oke, Bapak close aja berarti. Oke. Berarti Bapak gunakan server yang di ini aja. Oke. Bapak sudah punya server sebenarnya di cloud ya. Ada ini Bapak coba akses ke server. Kita masuk. Bapak coba masuk ke server dulu. Apa passwordnya ya? Oke. Ya ini ya server Bapak. Ini Bapak menggunakan layanan server ini dengan IP ini. Ini kalian juga bisa kalau dari sana ingin ping ya atau mengakses server ini juga bisa ya. Nah, pada intinya Bapak ingin mencontohkan kalau kalian pengguna Linux itu seperti apa yang perlu dipersiapkan. Karena tadi Bapak coba lokal servernya sepertinya jaringannya tabrakan dengan jaringan di lab nih. Oke, jadi yang perlu kalian install adalah Apache 2 ya. Nah ini kebetulan Bapak sudah install. Jadi cara install apt install Apache 2 untuk web servernya. Atau kalian kalau ingin install Open Lightspeed ya carilah cara install Open Lightspeed. Kemudian kita cek apakah server ini sudah ada Apache-nya. Nah ini sudah ada ya Apache-nya sudah berjalan. Atau bisa dicek seperti ini. Sistem CTL, status, Apache. Ini bagi pengguna server Linux ya. Nah ini Apache-nya sudah berjalan. Kemudian yang kedua adalah apa tadi MySQL ya. Untuk menginstal MySQL ada beberapa tutorial ya yang direkomendasikan. Di sini kalian tinggal ikuti saja install MySQL Ubuntu 20.04. Nah ini banyak sekali panduannya, tapi Bapak rekomendasikan ini ya yang dari Digital Ocean. Nah ini bagi kalian jika servernya pakai ini ya, pakai Linux ya. Oke, ini mungkin Bapak kirim ke chat grup ya. Nanti Bapak taruh di vClass. Oke, ini bagi pengguna Linux itu servernya. Kemudian apalagi? Kemudian PHP ya. Oke, Bapak cek ini apakah sudah terinstall. Sebenarnya sudah Bapak install ya. Nama SQL sudah diinstal. Kemudian ada PHP ya. PHP main version. Nah ini PHP-nya juga sudah terinstall. Jadi kalau sudah terinstall, berarti seharusnya kita bisa akses nih. Kita coba akses servernya menggunakan browser. Ini kalian juga bisa akses dari sana ya. 117.53.44.198. Nah ini sudah Apache-nya sudah berjalan. Oh iya, kemudian jangan lupa untuk menginstal PHP MyAdmin juga ya. Bagi yang servernya pakai Ubuntu, di sini install PHP MyAdmin. Sebenarnya ini tidak wajib. Ini PHP MyAdmin agar kalian kalau yang biasa belajar database-nya menggunakan GUI ya. Nah ini gunakan saja yang PHP MyAdmin. Ini sama tutorialnya. Dari Digital Ocean ya, cukup lengkap. Ini Bapak kirim lagi di chat grup ya. Oke, nanti Bapak taruh di
Oke. Ya, seperti itu. Kemudian sampai mana tadi? Nah, ini. Nah, jadi servernya sudah berjalan. Jadi kita tinggal apa ya? Kembangkan web kita atau buat web kita di servernya. Nah, ini aplikasinya kalau di server Ubuntu ini letaknya di sini. Atau di server Linux. Jadi semua aplikasinya kita letakkan di dalam folder cd var www.html. Kemudian di sini kita buat ya projectnya. Misalkan Bapak buat project baru namanya kelas B misalkan ya. Oke, jadi di sini kalau Bapak akses di sini kelas B. Oke. Nah, ini masih kosong ya. Bapak coba buat. Sudah bisa diakses tapi di sini masih kosong. Bapak coba buat contoh. Masuk ke kelas B. Kemudian di sini Bapak buat sebuah file bernama index.php atau index.html ya. Oke, kita coba tambahkan beberapa teks di sini. PHP ya. Bisa nggak ya? Kita coba echo PHP. Sebentar. Misalkan ada variabel nama. Oke, ini Bapak buat file ini di server ya, di folder www.html tadi. Bapak coba hanya mengetes saja apakah file ini berjalan atau tidak ya, skripnya. Oke, this page is not working. Oke. Oke. Berarti Bapak perlu skrip HTML sederhana ya. Oke, mungkin ambil dari sini, dari source code yang Bapak punya. Di Visual Code. Bapak coba buat file baru. Ini apa ini isinya? Oke, nah ini bisa lah. Kita tes apakah berjalan ya. Oke, coba hapus dulu. Apa buat script di sini? Paste, tidak bisa. Paste. Jadi ini hanya untuk ngecek apakah berjalan atau tidak ya. Oke, kalau kita lihat di sini di browsernya mana tadi ya? Nah ini jalan nggak ya? Nah berjalan ya. Jadi ini skripnya tadi ya, kita buat skrip PHP dengan menyimpan nama, variabel nama, isinya Puput, usianya 17, kemudian kita echo di bawahnya. Ini materi minggu lalu ya. Materi minggu lalu adalah ini, echo hello world, nama saya adalah Puput. Oke, seperti itu. Nah, ini PHP-nya sudah berjalan di web kita, web saya ya. Kalian juga bisa akses dari sana karena ini di cloud ya. Kemudian yang kita ingin coba adalah kali ini bagaimana mengkoneksikan ya atau menyambungkan script yang kita miliki ini atau web aplikasinya ini dengan database. Oke, untuk mempelajari itu
kalian bisa baca ya materi yang dari Pak Mezano ini lebih lengkap. Jadi untuk menyambungkan antara PHP dengan MySQL atau basis data MySQL ada 3 cara sebenarnya. Yang pertama adalah menggunakan MySQL extension ya. Tapi cara ini sudah depreciated ya atau sudah usang, sudah tidak digunakan lagi. Ini dulu digunakan ya, menggunakan MySQL extension. Mengapa tidak digunakan lagi? Karena dari segi keamanan ya. Jadi kurang aman ya, dia rawan di injection ya. Jadi rawan dilakukan SQL injection. Jadi cara yang ini menggunakan MySQL extension ini sudah depreciated atau sudah tidak digunakan lagi. Nah, ada 2 cara lagi yang sekarang banyak digunakan, yaitu MySQL ya, ada I-nya, MySQL extension. Dia sebenarnya pengembangan dari yang sebelumnya ya, pengembangan dari MySQL extension. Dan cara yang kedua adalah PDO atau PHP Data Object. Nah, yang direkomendasikan cara yang mana ya, cara yang 2 ini. Tapi di antara 2 ini yang lebih direkomendasikan adalah yang menggunakan PDO. Mengapa? Karena dengan menggunakan koneksi menggunakan PDO ini dia dapat terhubung setidaknya ke 12 jenis basis data. Nah, termasuk PostgreSQL. Nah, ini kaitannya kenapa? Karena dia lebih bisa jika kita nanti ingin mengkoneksikan dengan database tipe yang lain itu tidak masalah gitu ya. Kalau aplikasi yang kita buat kan biasanya terintegrasi dengan aplikasi yang orang lain buat gitu ya. Nah, dengan adanya kalau kita bikin koneksinya ke database yang menggunakan PHP Data Object, kita tidak akan dipusingkan dengan jika kita ingin mengintegrasikan dengan aplikasi lain yang dia menggunakan database yang berbeda seperti itu. Oke, jadi 3 cara ini yang akan kita gunakan. Nah, kalian bisa baca secara lengkap. Tapi kalau ingin belajar, ini nanti bisa diikuti. Tapi yang Bapak sarankan adalah kalian membuka aplikasi di W3 School ya. Di situ lebih mudah dipahami. Tapi sebenarnya sama saja sih ini ya. Oke, kita lihat sepertinya sama saja ini. Oke. Ya, ini ada 2 cara ya. Nah, ini sepertinya sama saja ini. Nah, ini script simpan dalam file dbconfig.php. Kemudian file itu kita isi dengan script ini, kita kopas aja. Kemudian dijalankan. Oke. Tapi Bapak akan mencoba yang dari W3 School saja ya, agar lebih mudah dipahami. Jadi sebenarnya kita sudah ada sebuah website untuk mempelajari, salah satunya untuk mengkoneksikan PHP dengan MySQL. Nah, di sini ada mana ya? Nah, ini PHP. Kemudian di sini ada PHP, memahami PHP dasarnya. Kemudian, nah ini ada bahasan tentang SQL database. Nah, seperti ini ya. Bagaimana mengkoneksikan PHP kita dengan database MySQL. Oke, ini bisa kalian buka saja. Ya. Nah, di sini biasanya pertama kita disuruh buat database dulu ya. Nah, kalian tentu ini Bapak tidak akan ajarkan ya bagaimana membuat database, tapi di sini Bapak akan coba nih buat untuk membuat database ya kita masuk ke MySQL ya. Kita kan sudah install tadi MySQL-nya, cara masuknya MySQL -u ya, maksudnya usernya adalah root, lalu passwordnya berapa ya passwordnya ya. Oke, benar ya. Nah, ini Bapak sekarang sudah masuk ke MySQL yang Bapak yang install di server ya. Kemudian Bapak lihat di sini ada database apa saja. So database, materi ini kalian dapatkan di pelajaran basis data ya. Di sini ada
ini database yang ada. Kita coba buat database baru, ya create ya database untuk aplikasi kalian ya. Kalau yang menggunakan database, misalkan kelas B. Oke, kita buat database baru, kita lihat apakah sudah jadi. Nah, ini kalau kita lihat di sini sudah ada database baru bernama kelas B. Oke, nah ini cukup sampai sini. Nah, kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, ini kita sudah punya database. Nah, sekarang PR kita adalah bagaimana mengkoneksikan. Nah, di sini mengkoneksikan PHP kita ya, script PHP yang Bapak buat tadi dengan MySQL. Nah, ini ada 3 cara tadi dicontohkan, tapi di sini yang dicontohkan akan ada 2 cara ya. Nah, ini cara sebentar mana contohnya. Oke. Nah, ini ya. Bapak akan contohkan yang menggunakan PDO ya. Ini kalian kopas aja, lalu kalian tambahkan di script tadi yang kalian buat. Oke, di sini kan Bapak sudah ada. Bapak akan buat file baru lah. File baru di dalam folder kelas B ini bernama dbcon gitu ya. Oke, kita coba. Oh, salah. Sebentar. dbcon.php. Oke. Nah, di sini kita paste aja script yang tadi. Script untuk koneksi menggunakan PDO. Nah, ini kita coba simpan dulu ya. Jadi hanya kita kopas aja nih sebenarnya. Kalau kita jalankan di sini, oke sebentar, Bapak hapus dulu index.php-nya ya. rm index. Oke. Sekarang kita lihat di servernya ada file bernama dbcon.php. Nah, ini filenya berasal dari ini tadi, koneksi menggunakan PDO. Oke, Bapak coba ini jalankan. Nah, ini dia koneksinya fail. Kenapa di sini dikatakan bahwasanya username-nya salah gitu ya, atau passwordnya juga salah. Oke. Nah, di sini berarti kita ubah lagi script-nya. Jadi di dalam script tadi kan ada username ya. Kebetulan username-nya di sini Bapak menggunakan apa ya? Root kalau tidak salah ya. Untuk servernya localhost. Karena ini Bapak install di sana, Bapak install di localhost sana di server adalah tadi Apache. Jadi tulis saja localhost. Kemudian untuk username-nya ini sesuaikan dengan username masing-masing ya. Saat kalian menginstal MySQL ya, nanti ada diminta password atau username dan password. Kemudian kita, nah di sini juga diperlukan nama database-nya ya. Nama database-nya tadi kita tambahkan berarti DB name-nya adalah apa tadi nama database? Kelas B ya. Oke. Mungkin ini kita bikin komen dulu. Kita jadikan komen. Oke, kita simpan. Bapak ingin lihat dulu apa kendalanya. Kalau kita jalankan. Oke, masih salah ya. Barangkali passwordnya Bapak lupa nih passwordnya apa deh. 123 Pak ya. Jadi saat install MySQL nanti di server, jangan lupa passwordnya diingat ya. Kebetulan Bapak lupa nih. Kalau nggak salah 123 ya. Oke. Ya, benar ya password 123.
Nah, di sini masalahnya database-nya tidak dikenali. Di sini database-nya disebut MyDB, padahal database yang kita gunakan tadi kan namanya kelas B ya. Jadi kita rubah nih skripnya. Skripnya kita rubah yang tadi. Nah, ini database-nya kan sudah Bapak buatkan variabel ya. Sebenarnya bisa langsung dituliskan di sini ya, database-nya sama dengan apa tadi kelas B, tapi lebih baik dituliskan di sini. Kita buat variabel biar nanti lebih apa ya, lebih mudah saat jika ingin dirubah ya. Ini kita ganti juga di sini DB name-nya adalah variabel database. Oke. Ya, seperti itu. Skripnya ya kurang lebih seperti ini. Kita coba jalankan. Seharusnya tidak ada masalah. Kalau kita refresh, ya connected successfully. Nah, ini kalau sudah seperti ini artinya kita sudah terkoneksi dengan database. Jadi script kita ya, script PHP kita tadi mana tadi? Nah, ini sudah terkoneksi dengan database. Karena kita sudah melakukan ini nih. Ini script untuk koneksinya nih. Jadi kita simpan dulu variabel server name-nya. Servernya apa? Ya localhost. Username-nya apa? Ini username MySQL-nya saat instalasi. Kemudian ada password-nya. Password-nya apa? Di sini 123. Lalu database yang akan kita sambungkan ini dengan database apa? Ini kebetulan database tadi kita buat adalah database-nya namanya kelas B. Oke, di sini tinggal diisi saja. Sebenarnya script koneksinya hanya ini sih. Tapi ini kita simpan masing-masing dalam sebuah variabel ya. Jadi kalau dirubah tinggal ngerubah sininya aja, nggak ngerubah satu-satu di sini. Oke, nah ini kalau koneksinya berhasil ya, maka dia akan mengeluarkan successfully. Tapi kalau gagal, maka dia tadi akan dikasih tahu nih gagalnya kenapa. Nah, ini try and catch ini nanti ada di mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya. Seharusnya sudah belajar nih di Java bahwasanya ada try and catch. Fungsinya untuk menangkap error ya. Seperti itu sudah berjalan, kemudian artinya sudah terkoneksi. Oke, aduh, jangan di close. Selanjutnya kalian tinggal ikuti saja nih skrip-skrip lainnya. Oke, nah ini misalkan untuk create database. Jadi kalau sudah terkoneksi seperti itu, kita bisa membuat database dari nggak langsung ke MySQL-nya, nggak dari MySQL-nya, tapi dari script PHP kita. Contohnya ini ya. Nah, ini kita gunakan yang PDO, yang paling bawah. Nah, jadi ini kan sama tadi sudah. Nah, ini script untuk menambahkan database ya. Create database, ini nama database-nya apa. Ini kalau ingin menambahkan database, bisa aja sih ini. Create database ini. Nah, ini kita copy sampai sini ya. Artinya ini skripnya kita simpan dalam variabel bernama SQL, lalu jalankan skrip ini. Kalau dia berhasil, maka dia sukses. Kalau gagal, dia akan menampilkan pesan error. Dan jangan lupa di sini ditambahkan con 0. Artinya ini kita tutup koneksinya. Setelah kita sukses, jangan lupa ditutup koneksinya seperti ini. Oke, kita coba lagi di sini berarti kita tambahkan di bagian sini ya. Setelah melakukan koneksi, berarti nah, di bagian sini ya. Oke, sebentar. Ya, dia di bagian setelah koneksi kita paste skripnya. Nah, skripnya ini berfungsi untuk menambahkan atau create database bernama apa gitu database-nya. Jadi dari skrip ini kita bisa langsung mengakses ke MySQL-nya.
Oke, misalkan database-nya namanya apa ya? Kelas B2 gitu ya. Oke, kalau dia oke, nah ini jalankan skripnya. Kalau oke, dia database ini created successfully. Oke, kita coba jalankan skripnya. Oke, kita simpan, kemudian kita jalankan. Kita coba jalankan. Ya, database created successfully. Nah, bagaimana mengeceknya? Apakah database-nya sudah benar-benar terbuat ya, database kelas B2, ya kita coba masuk lagi ke MySQL-nya. Seperti itu. Apa passwordnya ya? Oke, salah lagi. Oke, kita show database. Nah, kan kita tidak menyentuh SQL secara langsung ya. Tadi dari PHP-nya nih sudah dibuat database bernama kelas B2. Nah, jadi intinya seperti itu cara menyambungkan PHP dengan MySQL. Ini bisa kalian copy scriptnya, tapi pastikan sudah di servernya sudah diinstal Apache dan juga MySQL. Kalau pengguna Windows, install SAM, kemudian letakkan scriptnya di bagian folder SAM ya. Pasti sudah tahu lah ini ya. Jadi bagi pengguna Windows, ya, bagi pengguna Windows simpan file PHP-nya di folder htdocs. Nah, di sini. Kalau Bapak demokan tadi, yang Bapak demokan kita menggunakan bagi pengguna Linux-nya. Nah, kalau pengguna Windows, nah ini di sini letaknya nih. Jadi scriptnya kalian letakkan di folder htdocs. Folder htdocs ini, nah ini ya lebih lengkap ya. Bisa di zoom nggak? Nah ini ya. Ya, jadi kalian install SAM, nanti simpan file projectnya di sini. Buat folder di dalam htdocs, misalkan namanya kelas B tadi ya punya Bapak ya. Lalu tulis script PHP-nya untuk koneksinya di dalam folder ini, lalu dijalankan localhost, lalu nama projectnya apa. Oke, seperti itu. Dan yang lainnya ini Bapak rasa tinggal dilanjutkan saja sih. Untuk bagaimana membuat tabel, ya sama aja. Kalau create tabel kan tinggal kita masukkan scriptnya nih. Ini sama saja ini yang lainnya. Nah, ini tinggal masukkan scriptnya. Ini script untuk membuat tabel kan. Create tabel, nama tabelnya MyGuess, ID-nya apa ya, foldernya apa, field pertama nama ID ya, kolom pertamanya ID, tipe datanya integer, unsigned, kemudian auto increment ini primary key, lalu kolom keduanya first name, kolom 3 last name. Oke, mungkin kita coba satu lagi ya, script yang ini aja. Kita coba tambahkan script yang ini, lalu kita akan cek ya, apakah benar-benar sudah ditambahkan script tersebut. Nah, ini kita edit lagi file PHP-nya. Kemudian Bapak coba sini. Hapus ini ya. Script yang ini. Bapak hapus. 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 Oke. Nah, ini Bapak paste di sini scriptnya. Untuk koneksi database-nya, jadi dia akan buat database bernama MyGuess, lalu, nah dan lain-lain ini kolomnya. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, kita coba jalankan. Mana tadi? Oke, kita coba jalankan. Ya, tabel MyGuess created successfully. Oke, kita cek di MySQL-nya. Apakah benar database tadi
sudah ditambahkan tabel bernama MyGuess. Oke, kita lihat database-nya. Oke, tadi Bapak menggunakan database apa ya? Database yang digunakan adalah apa tadi? Kelas B ya. Oke, use. Jadi kita ambil dulu use kelas B. Kita pilih database-nya, kemudian kita show tables. Nah, ini sudah ada tabel MyGuess ya. Nah, ini sudah berhasil tanpa kita menyentuh atau login langsung ke MySQL-nya. Atau kita bisa lihat juga nih struktur tabelnya tadi yang dibuat. Kita gunakan dash MyGuess ya. Oke. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat struktur tabelnya seperti ini. Ada ID, tipe datanya integer, ada first name, tipe datanya varchar, last name, sesuai dengan script yang kita buat tadi. Nah, dia auto increment di sini. Lalu ada primary key kalau nggak salah di sini. Nah, mana primary key tulisannya? Ini nggak masuk sini ya. Oke, seperti itu. Ya, itulah materi hari ini ya, bagaimana menyambungkan aplikasi kita yang sudah kita buat dengan back-end lah ya. Jadi kalau berbicara back-end, tadi MySQL itu dan PHP itu masuk back-end-nya. Untuk MySQL-nya itu back-end-nya ya. Jadi jika kalian project-nya nanti menggunakan database, nah setidaknya Bapak sudah menggambarkan ya bagaimana menyambungkannya, atau kalian mungkin dapat dari GitHub atau dapat project dari orang, nah kalian minimal bisa memahami ya. Nanti saat presentasi project Bapak akan coba tanyakan juga nih terkait penguasaan materinya juga. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Bapak persilahkan ya. Jika tidak ada, tidak ada? Oke, alhamdulillah kalau tidak ada ya berarti sudah paham semua. Betul, sudah paham semua ya? Tidak ada yang mau bertanya. Oke, terkait proyeknya, apakah ada yang ingin menyampaikan terkait proyeknya? Tidak ada juga. Oke. Oke, kalau tidak ada berarti selanjutnya adalah silakan kalian lanjutkan proyeknya. Kebetulan Bapak hari ini tidak menanyakan ya terkait progres pengerjaan proyeknya, tapi Bapak menyediakan jika mengalami kendala apapun terkait pengerjaan proyeknya, Bapak sediakan waktu ya di kelas untuk mempertanyakan apa saja. Tujuannya apa agar kalian bisa proyeknya bisa selesai lah seperti itu. Bapak tidak mau nanti di akhir-akhir saat pengumpulan proyek baru sibuk gitu loh. Oh Pak, saya susah ngambil datanya. Pak, saya tidak bisa mengembangkan ininya. Nah itu tidak Bapak inginkan ya. Jadi sebisa mungkin kesulitan apapun yang dia alami disampaikan di kelas. Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya. Jadi berarti silakan kalian nanti jangan lupa dikerjakan ya. Itu tugas minggu lalu masih banyak yang belum mengerjakan juga. Kemudian dengan tugas minggu ini ada tugas melakukan koneksi PHP dengan MySQL seperti itu. Nah ini silakan kalian buat. Nah ini Bapak share screen ya tugasnya untuk minggu ini. Adalah ini ya. Nah ini tugas buat program insert data MySQL. Jadi kalian diminta untuk membuat program untuk mengkoneksikan dengan database atau insert data MySQL. Artinya kalau insert data kan kalian sudah terkoneksi dengan database ya. Nah ini silakan diunggah skripnya beserta dengan screenshotnya. Oke, due date-nya 1 minggu. Ini sampai minggu depan. Oke, Bapak harap bisa mengerjakan tepat waktu ya.
mengenai tugas ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu maksudnya 10 data itu maksudnya 10 informasi atau 10 misalnya kayak 10 list gitu, Pak? Oke, sebentar. Mana ini 10 data yang hasilnya kita kemudian. Oke. Ini 10 ini aja, 10 data aja. Misalkan data mahasiswa ya ada 10 data. Misalkan ada mahasiswa itu ada, jadi ada tabel mahasiswa kan berarti ada usia, ada nama, ada golongan darah gitu. Tapi ada 10 data mahasiswa. Nah, contohnya seperti itu. Berarti maksudnya ada 10 mahasiswa gitu ya, Pak ya? Iya. Jadi tabelnya kan ada tabel mahasiswa, berarti ada 10 mahasiswa di mana mahasiswa itu ada datanya, ada nama, ada usia, ada status mungkin ada, atau ada NIP apa mahasiswa, NPM ya, dan lain-lain seperti itu. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain? Putri Anggia ini yang kemarin di lab ya, sama Bu Yesi ya? Bukan, Bukan Pak. ya? Oh, bukan. Bukan. Sorry. Ya, ada lagi? Terkait tugasnya ataupun terkait proyeknya? Jika tidak ada, kita cukupkan nih. Berarti tidak ada masalah ya terkait progresnya ya. Jadi Bapak nanti tidak menerima lagi nih kalau ada masalah di saat akhir gitu loh. Bapak harap sih tidak ada gitu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Hilmi. Kemarin kan Ranto ada pertanyaan yang baru saja itu perlu di hosting atau tidak gitu, Pak. Oke. Nah, itu katanya Bapak kan mau dibicarakan dulu sama Pak Mezano. Jadi udah ada jawabannya belum, Pak? Oke, untuk saat ini belum sih. Belum ada jawaban. Bapak belum ini. Bapak Mezano lagi sibuk sekali sepertinya. Belum Bapak diskusikan juga. Tapi jangan khawatir kalian, yang penting kembangkan aja dulu. Kalau hosting kan gampang sih, tinggal mengkoneksikan. Yang penting kalian buat aja projectnya, selesaikan. Nanti untuk hosting atau tidak nanti ya nanti di akhir lah. Bapak harap sih nggak perlu sih kayaknya hosting. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, hosting ya, hosting. Oke. Tidak ada? Cukup? Oke, baiklah. Ada yang mau ini ngomong tadi? Tidak ada? Cukup, Pak. Cukup, oh ya. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih sudah join. Bapak harap lancar proyeknya dan diselesaikan sesuai dengan yang dijanjikan ya. Minggu ini Bapak tidak ngecek satu-satu, barangkali di minggu depan ya Bapak akan lihat progresnya sampai mana, dan juga penguasaan nanti di presentasi akhir Bapak akan menanyakan ya terkait aplikasinya seperti apa, penguasaan materi terkait front end ya, terutama kemampuan CSS, HTML dan juga mungkin JavaScript-nya yang sudah kita pelajari ya untuk mengukur kemampuannya. Jadi selain mengerjakan proyek, kalian juga harus paham nih terkait proyek yang kalian kerjakan. Nah ini kita batasi hanya sampai front end saja sih. Tapi kalau ingin menambahkan sampai back end, seperti tadi Bapak tambahkan database, itu ya lebih baik sih. Nggak apa-apa gitu. Oke, terima kasih. Bapak tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.